Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abraham dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 746 dari kelas B genap. Di sini saya akan melakukan pemaparan mengenai fenomena cuaca ekstrim pada mata kuliah meteorologi. Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang berlangsung dalam jangka waktu pendek namun sangat intens, seringkali berada di luar batas-batas kondisi cuaca normal dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan manusia. Cuaca ekstrim mencakup berbagai fenomena meteorologi yang intens dan seringkali berbahaya, yaitu ada faktor-faktor penyebab cuaca ekstrim. Yang pertama itu ada variabilitas iklim, di mana pola iklim seperti ENSO atau El Nino Shortened Oscillation itu dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Yang kedua itu perubahan iklim, yaitu pemanasan global yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, meningkatkan frekuensi dan intensitas banyak jenis cuaca ekstrim. Yang ketiga itu topografi, di mana bentuk dan elevasi tanah itu dapat mempengaruhi pola cuaca lokal, seperti bagaimana pegunungan dapat menyebabkan hujan orografis. Lalu yang terakhir itu ada interaksi atmosfer dan lautan, yaitu fenomena seperti IOT, Indian Ocean Dipole, dan MOO, Mediterranean Oscillation itu dapat mempengaruhi distribusi curah hujan dan keadilan kejadian cuaca ekstrim. Lalu untuk dampaknya sendiri itu dari segi ekonomi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan hasil pertanian, dan gangguan pada aktivitas bisnis yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Lalu pada sektor kesehatan itu kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan meningkatnya resiko penyakit, cedera, maupun kematian. Lalu pada sektor lingkungan sendiri itu dampaknya habitat alami dan ekosistem dapat rusak atau terganggu, mempengaruhi flora dan fauna lokal. Lalu dari sosialnya sendiri, masyarakat dapat mengalami displacement, kehilangan tempat tinggal, dan gangguan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke ENSO, di mana ENSO sendiri adalah fenomena iklim yang melibatkan fluktuasi suhu permukaan laut dan pola angin di Samudra Pasifik tropis. ENSO sendiri memiliki dua fase utama, seperti yang kita ketahui, yaitu ada El Nino, di mana El Nino sendiri itu suhu laut lebih hangat dari biasanya. Sedangkan untuk La Nina, di mana suhu lautnya itu lebih dingin dari biasanya. Kedua fase ini memiliki dampak yang signifikan pada pola cuaca global, termasuk perubahan dalam curah hujan, suhu, dan pola badai di berbagai belahan dunia. Monitoring ENSO juga penting untuk memberikan peringatan dini tentang adanya potensi dampak seperti kekeringan banjir dan gangguan ekosistem laut. Lalu kita masuk ke La Nina. La Nina itu fenomena iklim yang mempengaruhi salah satu fase dari El Nino. Dalam fase La Nina ini, suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis itu menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Hal ini mengakibatkan perubahan pola angin dan sirkulasi atmosfer yang dapat mempengaruhi pola cuaca global. La Nina ini cenderung menyebabkan cuaca yang lebih basah dan dingin di beberapa wilayah, sementara wilayah lainnya itu dapat mengalami kondisi yang lebih kering dari biasanya. Sedangkan untuk El Nino ini kebalikannya, di mana dalam fase El Nino ini suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis itu menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini mengakibatkan perubahan pola angin dan sirkulasi atmosfer yang berdampak pada cuaca global. El Nino cenderung menyebabkan kondisi cuaca yang lebih kering dibandingkan biasanya di beberapa wilayah. Contohnya itu seperti Indonesia, Australia, dan sebagian besar Asia Tenggara. Sementara untuk wilayah lainnya itu dapat mengalami
kondisi yang lebih basah dari biasanya. Lalu untuk mengolah datanya sendiri itu kita bisa mengakses mendapatkan dari NOAA dengan websitenya itu psl.noaa.gov/data/climate disease, yang dimana di sini kita akan mencari nilai dari ONI dan juga SOI untuk pengolahan. Berikut tampilan dari websitenya tersebut. Di sini untuk time series pertamanya ini kita pilih opsi ONI, lalu di time series keduanya ini kita 0. Lalu untuk rentan datanya ini kita mengambil rentan data 3 tahun, yaitu di sini saya mengambil dari tahun 2020 sampai 2023, yang dimana untuk website ini sendiri menyediakan data dari tahun 1948. Lalu untuk actionnya sendiri kita pilih plot time series, dan untuk type of plotnya sendiri kita pilih line. Lalu di time averaging itu kita pilih bulan, monthly, dan untuk tipe datanya itu kita pilih min. Lalu kita klik calculate result. Ini merupakan grafik ONI dari tahun 2020 hingga 2023. Dapat dilihat dari 2020 ini dimulai dari 0,5 sampai ke 2020 pertengahan itu bernilai minus 1,4, dimana dari posisi awalnya itu netral 0,5 ini dalam kategori netral, dia akan turun menuju ke La Nina yaitu 1,3 dengan kategori moderat. Lalu selanjutnya dari 2020 pertengahan hingga ke 2021 pertengahan itu naik dari yang awalnya La Nina moderat itu menjadi ke netral. Masuk ke kategori La Nina lemah. Lalu dari 2021 pertengahan hingga 2022 itu dia masih di ambang batas La Nina lemah, dan dari 2022 sampai 2023 itu juga masih di ambang batas La Nina lemah. Jadi dapat disimpulkan untuk ONI dari tahun 2020 hingga 2023 itu lebih didominasi oleh La Nina lemah. Lalu selanjutnya itu kita ke SOI. Kita pilih short term observation index. Lalu untuk time seriesnya itu kita memilih min 0,3/4 dengan rentang waktu yang sama, yaitu dari 2020 hingga 2023, dengan actionnya tetap plot time series. Lalu untuk type of plotnya itu juga line, dan di time averaging itu monthly, dan type of datanya itu min. Lalu kita klik calculate result. Dari hasil grafiknya sendiri, dimana untuk SOI dari tahun 2020 hingga 2023 jika dilihat secara visual itu nilainya tidak terlalu signifikan, dimana masih di ambang batas dari 0 hingga ke 5. Jika kita dilihat dari informasi indeksnya sendiri, untuk SOI-nya ini masih ke dalam kategori netral, masih di ambang tidak adanya La Nina maupun El Nino. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena cuaca ekstrim dengan materi ENSO. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.